Kegiatan PKM, pendampingan inovasi desain kemasan dan branding produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sambutan tim PKM. Sambutan perwakilan Kelurahan Buaran. Sambutan Dekan Fakultas Teknik. Sambutan Pembina Prodi Teknik Industri. Penandatanganan MUU. Penyerahan piagam penghargaan. Sesi foto bersama. Pemaparan materi PKM. Yang semangat ya Bu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas salamnya ya, dengan jawaban yang sangat bersemangat ya. Jadi belum ngantuk ya Bu ya, dalam siang-siang begini baru sangat. Baik, singkat saja langsung saya perkenalkan diri. Saya Edi Suprapto ya, asal saya dari Pasar Kemis, lumayan jauh juga dari sini. Kemudian saya ditemani rekan saya Pak Sudewo. Pada kesempatan pada siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pendampingan inovasi, desain kemasan dan branding produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mempunyai sebuah produk yang akan dipasarkan di luaran supaya lebih menarik lagi, maka kami akan mempresentasikan tentang inovasi desain kemasannya. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung pemateri kita Pak Sudewo untuk menyampaikan pemaparan materinya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana inovasi desain kemasan. Karena kan yang udah mungkin Ibu melihatnya, oh kemasan bening aja, putih, terus tempel stiker kayak biasa. Nah, di sini saya akan memberikan suatu ide buat ibu-ibu, baik itu kemasannya makanan ataupun nanti buat yang sabun cuci piring Bu. Jadi gimana sih biar menarik orang-orang bisa beli. Nah, di sini perlu tahu Bu, kemasan itu apa sih? Kemasan itu adalah material atau wadah yang digunakan untuk melindungi, menyimpan, mempresentasikan produk selama distribusi, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan. Jadi perlu dipresentasikan Bu. Tempatnya misalkan kayak kita lihat botol, berarti kan tempat presentasi kita, produk kita cuma sebesar itu. Nah, jadi harus dimaksimalkan seperti apa desainnya. Lalu tujuan fungsi kemasan itu adalah untuk pertama melindungi produk, memudahkan transportasi, bawanya lebih gampang. Lalu informasi daya tarik dan keamanan. Tadi keamanan sudah disinggung oleh Pak Budi. Lalu untuk melindungi produk, yang namanya produk sabun cuci kan nggak mungkin dibawanya pakai daun pisang ya Bu ya. Nah, berarti kan harus ada kemasan yang cocok sesuai. Yang udah yang di pasaran itu adalah kemasan pouch atau kemasan botol. Nah, ini jenis-jenis sabun kemasan cuci piring, ya kan? Ada kemasan pouch, ada kemasan botol, ada kemasan yang refill, bisa langsung dipencet ya Ibu. Jadi soalnya adalah lebih baik kemasan murah atau kemasan bagus. Nah, kan sekarang kita tahu plastik lagi pada naik, naiknya apalagi 2 kali lipat caranya. Tapi kalau kita jualan pengennya produknya itu barang-barangnya yang murah biar dapat untungnya banyak. Nah,
kemasan murah, kemasan yang tidak meyakinkan konsumen dapat mempengaruhi cita produk dan minat beli konsumen. Dari sisi produksi dapat meningkatkan keuntungan atau laba karena biaya murah. Murah, tapi secara keamanan atau konsumen kurang meyakinkan. Kalau kita lihat barang murah sama barang bagus kan kita lebih yakin sama yang barang bagus ya biar oh barang mahal bagus. Nah, kemasan bagus, kemasan yang meyakinkan atau bagus dilihat konsumen dapat mempengaruhi cita produk dan minat beli konsumen. Dari sisi produksi dapat mengaruhi keuntungan biaya, tapi secara biaya produksi jadi lebih mahal, untungnya jadi lebih sedikit. Nah ini jadi galau pasti buat ibu-ibu kalau misalkan pengen bagus keluar duitnya lebih mahal. Nah berarti kan harus ada buat nutupin nih biar murah tapi kelihatannya bagus, yaitu apa? Desain kemasannya. Lalu untuk membuat desain kemasan itu juga lihat dulu pasarnya Bu. Ibu pengen kirim produk ini pasarnya ke siapa? Ke ibu-ibu, tetangga, atau ke orang-orang yang ada di PIK. Nah, kalau orang yang ada di PIK kan rata-rata produknya pengennya yang mahal-mahal, kelihatan bagus. Nah ini kita lihat dulu warga sekitar kah atau penggeliat sosmed kah? Kan kalau sekarang paling gampang jualan di sosmed ya Bu ya. Live banyak tuh yang untungnya gede-gede. Tapi kan untuk ditampilin di sosial media juga harus kelihatan bagus. Meskipun yang ibu belanja online kadang-kadang datangnya nggak sesuai ekspektasi ya Bu ya. Wah ini kelihatannya bagus, datang bahannya tipis. Berarti kan apa? Tampilan juga harus meyakinkan. Lalu ini estimasi harga yang udah coba saya update ya Bu ya di Tokopedia. Jadi kemasan pos itu saya searching itu berada di harga 750.000 rupiah per piece untuk kemasan pouch. Biasanya ada perlu minimal pembelian, perlu alat bantu tambahan. Yaitu biasanya kalau pouch itu pakai mesin ini buat ngepres. Karena kan dia pouchnya itu terbuka terus dipres biar panas. Lalu kemasan botol ini variatif Bu, dari 1.410 sampai dengan 3.950. Ini kemasan botol plastik yang tadi dipresentasiin. Range harganya sekitar segitu Bu. Lalu kemasan Rijen yang biasa Ibu beli buat wangi mawar, biasanya pakai Rijen ini ya Bu ya. Nah ini harganya 3.300 sampai 5.800 untuk kapasitas 1 liter. Nah lalu bagaimana sih membuat kemasan yang bagus? Ini Ibu nggak usah pusing-pusing Bu. Perhatikan pilihan warna, gunakan grafik, menampilkan informasi sabun, mempertimbangkan material, memilih bentuk kemasan. Pasti ibu-ibu pusing kan, waduh banyak banget nih komponen-komponennya yang harus dipikirin. Tapi saya kasih tahu cara cepatnya Bu, cara singkatnya. Ini aplikasi yang biasa digunakan untuk orang-orang desain. Bagaimana membuat kemasan? Ada Canva, CorelDRAW, Photoshop, terus ada download yang template. Nah itu kan biasa aja. Nah ada caranya lebih cepat itu pakai AI Bu, ChatGPT. Nah itu kan udah ada di handphone semua ibu-ibu, tinggal chatgpt.com. Ini semalam saya bikin, buatkan mockup kemasan sabun cuci piring untuk UMKM Kelurahan Buaran. Ini langsung dibuatin Bu modelnya, langsung jadi. Nah ini yang model pouch dan ini yang model Rijen. Tadi komponen-komponennya kan banyak, harus bikin desain. Pakai AI langsung dibikinnya Bu, lebih cepat. Dan ini tinggal kita minta ke orang desain atau ke tukang cetaknya, udah langsung di print. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi untuk masalah desain Bu. Nah yang penting tapi perlu tahu pasar yang dituju apa, terus juga harus menonjolkan branding Bu. Kan di sini Buaran ya, berarti harus Buarannya lebih maju lagi. Lalu perhatikan juga faktor berkelanjutan kemasan, ya jangan sampai kemasan kita tidak bisa terurai, muncul di mana, wah ini kemasan dari sabun Buaran nih nyangkut di pantai mana. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Perhatikan juga kemasan yang bisa di recycle. Nah berikut hasil presentasi kemasan dari kelompok kami, Pak Edi Suprapto dan saya sendiri Dewo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama masyarakat Buaran. Thanks for watching.